Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa ala rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah pada seluruh orang-orang tua saya di sini, Bapak Ibu sekalian, para cerdik pandai, pemuka-pemuka, tokoh masyarakat, tokoh agama. Mari kita seluruhnya sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperbaharui rasa syukur kita kembali kepada Allah, karena pada hakikatnya dalam kehidupan kita ini semuanya adalah nikmat Allah. Kehidupan ini merupakan gambaran, cerminan daripada kehidupan yang abadi nanti. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ini dalam perjalanan. Kehidupan ini adalah perjalanan menuju Allah. Ya kan, Pak? Maka kita bersyukur pada Allah. Allah telah memberi kita nikmat kehidupan yang dengannya Allah cukupkan seluruh bekal kita agar kita mampu menjalani kehidupan ini, supaya kita tetap langgeng, eksis dalam kehidupan. Dan Allah beri kepada kita, Allah utus para nabi untuk membimbing kita supaya kita tidak hanya eksis dalam kehidupan dunia, tapi kita akan tetap eksis dalam kehidupan abadi. Ya kan, Pak? Ya, ibunda sekalian, maka ad-din ya merupakan satu ar-risalah, pedoman jalan hidup yang akan membuat kita akan tetap merasa hidup di akhirat nanti. Karena ada nanti sebagian manusia la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tak terasa hidup, bahkan mereka minta dimatikan saja. Tapi tidak ada lagi kematian. Itulah kehidupan akhirat, yang karena keyakinan kepada akhirat itulah kita hari ini berupaya memperbaiki iman amal soleh kita. Tak lupa selanjutnya kita sampaikan pula salawat, beriringkan salam kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan
subuh yang berbahagia ini. Ya, berbangga hati saya bisa bergabung, berkenalan, bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Ar-Ridho di Jermal 7 ini ya Pak. Rupanya saya dengan Pak Anwar ini udah sering ketemuan, jumpa, tahu gitu kan. Tapi tak dekat akhirnya gitu. Karena apa? Karena jumpanya hanya sekilas sepintas. Jadi kemarin kami jumpa lagi, bincang-bincang, asbab itulah saya bisa sampai kemari. Ya, bersilaturahmi, berbagi cerita lah kita bilang ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau berbagi ilmu mungkin Bapak Ibu sekalian pun ya, masing-masing kita pastilah sudah ya memiliki bekal-bekal ilmu. Karena itulah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini coba kita berbincang-bincang tentang ya mengkaji sebagaimana dalam pembukaan saya tadi dikutip ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, itu perintah supaya kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian Allah perintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa dia memperhatikan. Setiap jiwa hendaklah dia melihat, mengamati, menilai gitu ya kan Pak. Apa sebenarnya yang sudah kita perbuat hari ini? Apakah perbuatan kita hari ini benar-benar untuk mempersiapkan kehidupan nanti? Kehidupan yang awalnya, permulaannya justru yang kita anggap kematian. Jadi kehidupan dunia ini diakhiri dengan kematian. Sebenarnya pada hakikatnya itu adalah awal kehidupan akhirat. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi itu merupakan awal kehidupan akhirat. Jadi pada kesempatan ini saya coba bincang-bincang, membicarakan, menyampaikan kepada Ibunda, Bapak Anda sekalian, ya satu kitab Ad-Durrun Nafis, yang maknanya permata yang indah ya. Jadi kita ingin mengelola, kita ingin membentuk, bermula dari hati kita, kolbun kita. Dalam satu mafhum hadis disebutkan di dalam diri ada satu gumpal daging. Kalau baik dia baiklah seluruh jasad kita. Kalau dia buruk maka buruklah seluruh jasad kita. Buruklah seluruh amal kita. Itulah hati. Ya. Maka Bapak Anda Ibunda sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita ingin mendapatkan balasan dari amal-amal kita, maka ada yang kita tuju, ada yang menjadi maksud dari amal kita. Kepada siapa kita beramal? Karena kepadanya lah nanti kita akan minta balasannya. Tentunya kita beramal ini semata-mata karena Allah. Ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Enggak ada kepura-puraan. Semua jelas, terang benderang. Maka yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang menjadi goal, tujuan, maksud
daripada seluruh amal kita ini adalah bagaimana Allah itu memandang kita dengan pandangan ridho. Allah itu terima amal kita, suka kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinat kan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika lahum khairul bariyah. Bagi orang yang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka nanti tempat kehidupan yang baik. Tempat kehidupan yang baik. Jadi kita ini sedang membangun kehidupan kita. Dunia ini tempat kita membangun kehidupan. Jadi jangan tertipu kita, ya nampak kita seperti punya, ya kan? Oh kita ini perlu, ini mau cari nafkah, macam mana anak-anak ini, biayanya begitu ya kan? Istri saya ini semua. Jadi seolah-olah hidup kita ini hanya untuk keperluan-keperluan itu semua nanti kita salah keyakinan akhirnya. Maka tetap keyakinan kita, pandangan kita kepada Allah. Maka alim ulama katakan hendaknya dalam kita berjalan menuju mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal kita ini, kita melihat, mempersiapkan hati kita tadi menjadi suatu wadah yang bersih. Maka itulah kenapa ada ilmu tasawuf, ya kan? Diawali dari keyakinan tauhidullah, mengesahkan Allah. Semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul af'al gitu ya kan, Pak. Jadi dalam kitab Durrun Nafis itu keseluruhannya dia menyimpulkan ya, keseluruhannya ini adalah tauhidullah. Ya, tauhidul af'al, tauhidul asma wa sifat. Seluruh perbuatan ini semuanya itu bermula dari satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat yang ada pada makhluk itu pun bukan milik daripada makhluk itu, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat sekehendaknya. Wa yaf'alu ma yurid. Api kita lihat membakar. Sifat api kita bilang panas, membakar. Allah tampakkan kepada kita Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api tapi tidak terbakar. Karena apa? Sifat api itu bukan milik api itu sendiri, tapi api itu adalah milik Allah. Maka Bapak Ibunda sekalian, maka bermula ketika kita ingin mendapatkan dari amal kita ini keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat. Jangan ada maksiat. Maksiat ini kotoran. Ya, jadi hati kita ini ibarat cermin. Kalau cerminnya bersih, kita berkaca gimana? Nampak kan, Bu? Lebih cantik wajah kita, lebih ganteng gitu, Pak. Bagus cerminnya. Jadi kita berkaca pun puas. Tapi kalau cerminnya kotor, buram, kita pun pala ya kan. Kalau udah bersisir, udah make up, tapi kok nggak puas gitu ya nengok wajah kita di cermin. Ya kan, akhirnya cerminnya ini nggak bagus, ini diganti. Itulah hati kita. Hati kita mantulkan marifat kepada Allah. Kenapa kita jauh dari Allah? Kenapa kita ini nggak merasa dekat dengan Allah? Kenapa nggak merasa diawasi Allah? Banyak kali maksiat kita kotor jadinya, nggak memantulkan ya Allah itu. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu maksiat muncul satu, ya kan, satu titik hitam. Satu maksiat, satu titik hitam.
lagi titik hitam lagi, maksiat lagi titik hitam lagi. Asik maksiat aja. Ya kan, Pak? Asik maksiat aja nggak pernah tobat. Macam milik dia aja hidup ini semua ya kan. Macam nggak mati-mati dia. Ah, ya kan? Akhirnya hati ini pun hitam. Kok punya cermin tapi cerminnya udah hitam semua. Ada manfaat lagi. Bisa kita bercermin lagi. Kita pecahkan kan. Gantilah ini. Ya hati kita ini mesti kita pelihara. Hati kita ini mesti kita jaga. Menjaganya dengan apa? Jauhi maksiat. Ada maksiat batin. Apa nasihat Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya? Jauhi dua hal dan lakukan dua hal. Dua hal yang dia jauhi inilah maksiat itu tadi. Yang pertama takabur, sombong, merasa hebat, merasa dia punya semua. Padahal semua inilah tauhidul af'al itu kan. Semua keadaan-keadaan ini hak mutlak Allah. Dia beri siapa yang dia kehendaki. Dia ambil sesuatu yang dia kehendaki. Apa yang dia beri, tidak ada satupun makhluk di dunia ini, walaupun berkumpul seluruhnya, dari yang awal sampai akhir, yang Allah beri ini nggak ada yang bisa menahan. Nah, itu kan, Pak. Memberi, nggak ada yang bisa menahan. Siapa yang bisa menahan? Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Kuat. Nggak ada. Makhluk semuanya ini fakir di hadapan Allah. Semuanya bergantung kepada Allah. Jadi apa yang Allah beri, nggak ada yang bisa menahan. Apa yang Allah tahan, nggak ada yang bisa memberi. Kita ingin memperbaiki nasib si Polan, gitu bilang. Kita ingin kasih dia ini, kita ingin muliakan dia, kita ingin angkat dia. Jadi pemimpin kita kumpulkan, kita galang kekuatan. Nggak bisa kalau tidak ketetapan Allah seperti itu. Ya, jadi kita Allah kuasa. Jadi perbaiki hati kita, jauhi maksiat. Inilah kalau kita mau dapat ridho Allah, diawali dari dasarnya itu jauhi maksiat. Karena apa? Yakin kepada Allah. Kita mau berangkat nih, mau menuju Allah. Kita punya kendaraan, ya kita mau berangkat. Tapi kendaraan kita nggak dirawat, nggak diurus, bannya pun kempes, gundul ya kan, mesinnya pun olinya tak diganti gitu ya kan Pak. Macam mana mau berjalan, mau macam mana bisa sampai? Jadi bersihkan dulu, servis dia dulu. Oke, tausiah ini pun luar biasa apa kan? Ini untuk kita koreksi hati, dapat nasihat lagi, nasihat lagi. Nasihat ini penting bagi orang beriman. Ya, jadi alhamdulillah ini sedikit saya teringat kita ini kan berkumpul memasukkan artinya kan kepahaman, pemahaman. Ini buahnya nanti itulah tadi tasawuf itu dalam wujudnya amal, Pak. Wujudnya adalah apa yang kita buat dalam kehidupan. Apakah keimanan kita ini memberi manfaat kepada alam semesta? Nah, itulah dia tasawuf itu kan. Kita beramal, ibadah kepada Allah. Tapi di keseharian kita, hubungan kita dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, bertetangga, buruk. Ini cacat iman kita, cacat amal kita. Maka dia bersih, bermuara dari tauhid tadi, kemudian ya dari ilmu syariat, fikihnya, semua harus sesuai dengan perintah Allah, tuntunan Nabi.
Dan buah adalah itulah tadi tasawuf itu. Kita sholat malam tiap hari, malam baca Quran, tapi sama tetangga baik, Tuhan. Ah ini dipertanyakan iman kita. Kita sholat rajin ke masjid, tapi tetangga nggak berkecukupan. Tapi kita nggak pernah mau tahu keadaan dia, nggak pernah ngantarkan makanan, nggak pernah ngantarkan beras. Maksudnya apa saya menyampaikan ini? Maunya nanti Bapak BKM untuk Pak Anwar siapa ya? Ada tindakan nyata maunya. Dari gerakan pengajian subuh ini, apa tindakan aksi nyata kita? Nah, coba kita rumuskan itu, Bapak-bapak sekalian. Jadi jangan habis pengajian bubar amal masing-masing. Nggak bisa. Amal ini harus dia berjamaah biar ada kekuatan. Bisa dalam bentuk kita pengumpulan dana, infak. Ini apa ya, saya ingin menggerakkan loh. Artinya apa? Kita tidak bisa menutup mata dari keadaan. Bahwa di sekitar kita ini ada orang-orang yang bernasib malang. Nah, maka ini nggak bisa. Kata Nabi, kau nggak beriman, kau makan kenyang, tetanggamu kelaparan. Singkat, simpel aja ya kan. Kau nggak beriman kalau hubungan kau bertetangga tak baik. Kau nggak beriman kalau sama tamu pun kau nggak bisa memuliakan. Begitu. Jadi baik, ini sebagai apa aja untuk membuka barangkali sebagai apa yang nanti menjadi bahan pemikiran kita, ya, melalui Bapak pengurus di sini BKM beserta jamaah sekalian. Boleh jadi aja kan. Biasanya kalau subuh itu habis subuh ada sarapan bersama, misalnya habis kajian subuh gitu Pak ya kan. Ya apa salahnya kalau kita tingkatkan habis subuh itu, kalau ada nanti jamaah-jamaah kita yang hidupnya agak memprihatinkan, pulang-pulang bawa beras dia 5 kilo pas misalnya Pak. Ya kan Bu? Susah nggak kira-kira? Ya Pak? Coba apa? Ya kan? Setuju Bu? Jadi dia semangat. Aku diperhatikan gitu. Ya? Baik, jadi kembali kita kepada kajian tadi, jauhi maksiat. Pertama maksiat zohir, itulah takabur, sombong. Ya, jangankan saya rajin, kita beribadah saja pun, ya Pak, kita beribadah saja, maka timbul di dalam hati kita ini ya rasa bangga, ujub, kagum dengan amal kita. Oh iyalah, aku kan udah beriman, amal aku banyak. Jadi kita ini yakin kepada amal kita bisa mendatangkan manfaat kepada kita, ini pun sudah bentuk kesyirikan, Pak. Syirik khafi. Maka dua hal yang diperintahkan Nabi nasihatnya kepada anaknya. Nasihat Nabi Nuh kepada anaknya. Pertama, jauhi kabur. Kedua, syirik. Takabur ini, sombong ini, walaupun dia sebesar zarah ada di dalam, masukkan ke surga. Ya, jadi jauhi maksiat dalam kita. Inilah yang akan menggagalkan perjalanan mendapatkan ridho Allah. Ya, jauhi maksiat. Pertama maksiat zohir. Ya, dalam hubungan kita, sesama kita, keakuan kita, kesombongan kita. Kemudian maksiat batin, itulah syirik kita yang kita tidak sadari. Nabi SAW gambarkan syirik khafi ini, ya Bapak dan Ibu sekalian, syirik khafi ini halus sekali. Diumpamakan, coba. Ya Ibunda ya, sambil diperhatikan, kira-kira semut hitam di atas batu hitam nampak enggak? Semut hitam di atas batu hitam. Oke lah, masih nampak lah kalau siang hari ya kan.
Kalau di malam yang gelap pula, nggak nampak lagi ya kan Pak. Seperti itulah syirik digambarkan Nabi SAW. Seperti semut hitam di malam yang gelap gulita. Nggak sadar kita. Kita sudah berbuat syirik. Maka dalam setiap amal kita diperintahkan beristighfar. Ya, kita bukan lagi ukurannya. Kita kan diperintahkan beramal dengan takut, khauf, dan roja. Ya, dua hal yang mesti mengiringi amal kita ini, sifat takut dan harap. Ya, yang kita harap adalah bagaimana Allah ridho kepada kita, menerima amal kita. Kita takut kalau Allah tak ridho sama kita. Jadi bukan lagi takutnya takut nggak sholat nggak apa. Nggak mungkin orang beriman tuh nggak sholat. Itu udah jelas. Pembeda antara iman kafir itu sholat. Kalau sudah tidak sholat nggak beriman. Makanya mesti tegakkan sholat, laksanakan sholat. Nilainya itu terserah Allah. Yang penting tegakkan sholat. Alasannya bagaimana? Jaga awal waktu bersama imam, takbiratul ula, nampak betul-betul sungguh-sungguh kan gitu. Bapak lah punya perusahaan, ada pegawai, tapi datangnya suka-suka. Apa Bapak mau pertahankan? Ibu-ibu apa mau kita pertahankan? Kita punya pegawai, tapi datangnya suka-suka. Dibandingkan kalau ada pegawai kita datang tepat waktu, mengerjakan yang diperintah. Pasti kita sayang kepada yang menjaga waktu itu tadi. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi ini diawali dari ibadah kita ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat. Lantas apa yang akan mengganggu kita, menghalangi kita dalam mendapatkan ridho Allah itu? 3 hal yang mesti kita perhatikan ada dalam diri kita ini. Pertama, sifat malas, kasal. Malas beribadah. Malas bangun pagi, bangun subuh. Malas mau datang ke masjid. Mau puasa, malas. Kadang malas mau berbuat baik. Malas mau buat baik macam mana? Datang orang, datang tetangga. Kadang-kadang kita udah terlampau banyak kemaksiatan gitu. Jadi kita menyimpulkan semuanya buruk gitu. Kalau ada orang udah datang ke rumah minjam uang, ini mau ngerjain ini, minjam paling tak dibalikkannya ini. Karena udah kebiasaan, tiap yang minjam nggak mau balikin, tiap yang minjam nggak mau balikin. Tiba-tiba ada datang yang mau minjam uang betul-betul butuh. Karena udah sering dipinjami nggak dibalikin, akhirnya walaupun uang ada ya kan malas dia berbuat kebaikan. Nggak ada uangku gitu. Butuh kali lakuin untuk ini untuk itu. Iya cemana nggak ada, aku pun perlu juga gitu. Datang sifat pikir itu. Jadi ini pun diperintahkan Nabi, diajarkan Nabi. Inilah tadi lari ke tasawuf tadi kan, akhlak kita tadi. Akhlak kita bagaimana? Kalau ada datang orang mengharap, orang mengajukan hajatnya, upayakan kita tak ada buruk sangka. Terserah dia mau buruk jahat ataupun memang keadaannya demikian. Tetap kita diperintahkan berbuatlah kebaikan. Ya, adab kita mesti mengajukan hajatnya kepada kita. Kita penuhi hajatnya. Kata Nabi apa? Orang yang memenuhi hajat saudaranya di dunia ini, Allah akan penuhi hajatnya nanti di akhirat. Berarti ini bekal kita. Kita berhajat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kesulitan. Nggak ada lagi yang kita harapkan melainkan dari amal-amal kita. Maka apa yang kita lakukan di atas dunia ini, kehidupan ini, ketika kita memenuhi hajat saudara kita, Allah akan penuhi hajat kita. Bersyukur kalau datang orang mengajukan hajatnya. Ini simpanan bagi kita. Kemudian
Dikisahkan ada satu orang udah divonis dia masuk neraka, Pak. Ya Bu ya. Tapi Allah tanya, apakah ada kebaikanmu? Nah, padahal Allah Maha tahu, ya kan? Nggak ada ya Allah katanya. Sholat enggak apa enggak gitu kan. Tapi tauhidnya baik kan. Akhlaknya baik. Aku katanya. Setiap orang berhutang kepadaku, ya kan? Maka kalau dia yang mampu, kalau memang dia masih butuh pakai lagi gitu ya. Padahal orang itu mampu gitu kan. Bayar. Bapak masih mau pakai lagi, pakai aja dulu gitu. Itulah yang kubuat. Seperti itulah orang itu. Dan apabila orang yang meminjam itu tidak mampu katanya. Nah, jadi ini artinya Pak, ya kajian kita ini selain mengokohkan ya tabudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun mau memperbaiki takuli kita ya, perbuatan kita pada sesama kita. Jadi dia sejalan. Orang bilang sinkron gitu ya kan. Nah, baik kepada Allah, baik kepada makhluknya. Ya ke atas, vertikal, horizontalnya seimbang. Jadi itu aja baik. Ya. Kalau ada orang berhajat dikasihnya. Kalau orang itu mampu malah diberinya tempo. Kalau tidak mampu maka dihalalkannya. Udah ambil aja gitu. Ambil aja nggak usah bayar. Nggak usah diganti. Pakai aja. Tak mampu. Bayangkan aja gajinya aja 2 juta. Misalnya lah ya kan Pak. Tapi karena dia butuh anaknya ini bayar itu ada sakit pula. Mau minjam uang 5 juta. Gimana tuh Pak? Gaji kau aja 2 juta, minjam uang pula 5 juta. Ada-ada aja kau, pakai apa mau kau bayar? Kita bilang gitu ya kan. Sedih. Inilah iman, inilah tauhid Pak. Kita yakin rezeki itu dari kerja kita atau dari Allah? Ya Bu, dari siapa Bu? Dari Allah. Inilah tauhid kita diuji sebenarnya. Kalau kita pula yang menentukan, mana bisa kau bayar gaji kau aja 2 juta, minjam pula 5 juta. Ah nggak ada lah. Kalau 500.000 nggak apa-apa aku kasih ya. Karena tauhid kita sebenarnya diuji dengan perantaran orang itu tadi. Kita yakin rezeki itu dari kerja, maka kita nggak yakin dia bisa bayar. Tapi kalau kita yakin rezeki itu dari Allah, Masya Allah ya kan. Gitu ya kan Pak. Iman yakin. Nah, kalau kita yakin rezeki itu dari Allah, kita nggak lihat orang itu, orang susahnya ini minjem-minjem pula. Nah, kita mau jangan prasangka, bersihkan hati kita, pandang Allah. Itu tadi yang akan menghalangi jalan kita kepada Allah. Ini sampai jam berapa dah ini ya kira-kira ya. Nanti ada kesempatan. Jadi saya sebagai penutup untuk kita sempurnakan kajian kita. Pertama kita awali ibadah kita ini mendapatkan ridho Allah adalah mempersiapkan hati kita. Ya, kita bersihkan hati kita. Ya, menjadi ya suatu yang akan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan beramal ya dengan tujuan ridho Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini ada penghalangnya dari diri kita. Pertama sifat malas, kasal. Kedua futur, ya, lemah semangat, kurang gairah, ya kan. Yang ketiga cepat bosan, malas, ya, lemah semangat, mudah bosan. Inilah pentingnya kita memperkuat keyakinan. Makanya itu tauhid tadi, memperkuat keyakinan sehingga kita tidak malas, sehingga kita tidak lemah semangat, sehingga kita tidak bosan. Terus lagi dan lagi berbuat terus dalam keadaan apa, baik hujan badai, baik kemarau, istiqomah. Itulah bahasanya kan, istiqomah, nggak peduli apapun, ya, istiqomah. Saya yang berkesan kan, saya kan ikut-ikut juga jamaah tabligh Pak, sama Pak Rangkuti ya kan. Itu kalau jamaah tabligh itu bilang, kalian mesti keluar 3 hari gitu, tiap bulan. Walaupun istri kalian sakit, gitu, anak kalian sakit, 3 hari itu harus
kalian jaga. Ini sebenarnya untuk belajar yakin itu tadi, belajar istiqomah tadi. Yakin kepada Allah, Allah lah yang akan. Cuma berat, kadang-kadang nggak sampai gaji kita, nggak cocok itu, gitu. Jadi perlu kita itu bukan soal cocok nggak cocok, kita ke hati kita lagi, kita kaji lagi, sampai di mana keyakinan kita. Kan berat ini tadi kan, seperti tadilah mau meminjamkan uang pada orang 5 juta, gajinya aja 2 juta, nggak mungkin lah kan, mau berapa lama dia bayarnya, gitu. Berat kan? Tapi diperintahkan kepada kita kalau ada sama kita, ya mesti kita memberikan. Untuk apa? Untuk kita juga. Jadi apa yang kita buat, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, sebenarnya kebaikan itu bukan untuk orang, untuk kamu. Wa in asatum falaha. Kalau kau buat kikir, keburukan, kejahatan, yaitu berarti kau kikir kepada diri kau sendiri, jahat kepada diri kau sendiri. Jadi pulangnya ke kita. Dan sebagai penutup itu tadi ya, syirik tadi, syirik khafi tadi, yang tidak tampak, tidak terasa. Maka ya, ketika kita beramal, kita yakin ini adalah usaha kita, ini pun kita sudah syirik. Maka setiap kita beramal, kita mesti bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memudahkan langkahku datang ke masjid. Engkau telah memudahkan hatiku ini untuk sabar duduk dalam mendengarkan kajian subuh. Terima kasih Engkau telah buat aku tenang duduk di dalam masjid. Ini bukan kepandaian kita, bukan dekatnya rumah kita, bukan sehatnya badan kita, gitu kan? Bukan tegapnya tubuh kita, bukan banyaknya uang kita. Kita bisa datang ke masjid ini pun karena karunia Allah. Itu mesti kita syukuri. Allah pilih kita, Pak. Allah pilih kita, Bu. Ya. Allah ringankan langkah kaki kita, tegak badan kita, enak kita datang ke masjid. Jadi kita bersyukur, ternyata kita ini dipilih Allah. Maka kita harus menjaganya, ya, menjaga nikmat Allah ini. Ya, la in syakartum la azidannakum. Demikian ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, Bunda, Bapak-anda, seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kajian yang bermanfaat kepada kita. Ya, sebagai penutup tadi yang saya sampaikan, kalaulah ada kiranya kita buat aksi nyata gitu. Apa yang aksi yang mau kita buat untuk sebagai bukti telah mendapatkan satu ilmu, ya, karena ilmu ini menjadi satu penyesalan jika tidak diamalkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, baik dengan doa, astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami tak kuasa ya Allah, kami lemah ya Allah. Tak ada daya upaya kami melainkan dari-Mu ya Allah. Tolaklah kejahatan dari kami ya Allah. Mudahkan jasad kami ini melakukan amal-amal soleh ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan ridho ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, keyakinan kami masih lemah ya Allah. Banyak saudara-saudara kami yang tak bisa kami bantu mereka ya Allah, karena masih kikirnya kami ya Allah, masih pelitnya kami ya Allah, ya Karim. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang lapang, hati yang pemurah, hati yang pengasih penyayang ya Allah. Ya Allah, ya Karim, kuatkanlah keyakinan kami, jagalah iman kami ya Allah, iman istri kami, anak keturunan kami ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah di dalam keridhaan-Mu ya Allah, bersama kekasih-kekasih-Mu ya Allah, para nabi ya Allah, para solihin, syuhada, siddiqin ya Allah, ya Karim. Ya Allah, matikanlah kami dengan kematian husnul khotimah, sehingga kami berjaya selamat dalam kehidupan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.